Bunda, mohon izin saya sedikit memberikan sharing tentang pembelajaran atau pendampingan Ananda selama mengikuti program tahfidz khusus di SMPT Nur Hidayah Surakarta. Izin share screen, mohon izin Ayah Bunda mungkin yang sebagian sudah mengenal saya mohon izin deh. Di sini saya diberi kesempatan untuk memberikan sharing saja ya, tentang strategi pendampingan orang tua dalam menghafal Al-Quran. Sekali lagi mungkin saya awalnya memang bagaimana begitu ya diminta seperti ini karena saya juga masih belajar dan merasa belum pantas untuk memberikan sharing seperti ini karena ya semuanya berproses ya Bunda. Mungkin yang saya sampaikan nanti kondisi yang ideal tapi juga dalam hidup kita pasti akan ada jatuh bangun lah nggih. Nanti coba sedikit nanti kita berikan sharing karena yuk juga bukan saya yang terbaik, yang paling baik atau bagaimana. Di sini kita sama-sama belajar dan berproses. Yang pertama, anak adalah investasi dunia akhirat. Ini mungkin kita sudah sepakat dulu bahwa alhamdulillah yang sudah dikaruniai putra, yang punya anak Ananda baik laki-laki maupun perempuan, itu semuanya adalah investasi kita sebagai orang tua di dunia dan akhirat. Dalam hal ini proses menghafal Al-Quran. Saya sebagai orang tua memang mungkin malu terhadap anak saya ini yang sudah bisa menghafal sekian juz dalam waktu 2 tahun tanpa mondok di SMPT Nur Hidayah. Sedangkan saya orang tuanya masih berproses itu tidak. Nah, menikah sehingga saya investasikan kalau itu anak saya semoga menjadi hafizoh gitu. Maka saya dukung anak saya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Nanti baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah anak adalah investasi bagi kita. Yang pertama mungkin yang saya sharingkan Bapak Ibu Ayah Bunda semuanya, faktor pendukung karena anak tidak mungkin tidak akan tiba-tiba menjadi seorang penghafal Al-Quran tanpa ada faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak kita. Kalau ini saya menuliskan tentang faktor internal anak dan faktor eksternal lingkungan dengan komposisi 80-20%, menikah ini data saya sendiri ya, jadi tidak ada penelitian sebelumnya, ini karena sharingnya saya selama mendampingi Ananda. Jadi faktor internal pada anak itu yang saya anggap 80% suksesnya anak saya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Yang saya maksud di faktor internal apa? Yang pertama adalah minat dan kemauan anak yang tinggi. Jadi Kesia ini sejak lulus SD itu memang keinginannya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Jadi memang pengen sekali menjadi hafidhoh. Nah, itu yang menjadi modal awal bagi saya. Nah, saya sendiri anaknya saya bebaskan, artinya dia ingin seperti apa? Ya dia ingin menjadi seorang hafidhoh. Nah, saya tidak pada awalnya saya tidak memberikan target yang tinggi pada anak saya. Jadi tidak sayanya yang berkemauan kemudian anaknya mengikuti, tapi anaknya dulu kemudian saya mengikuti. Itu juga yang saya saya lanjutkan di anak kedua saya dan mungkin yang anak yang ketiga saya akan seperti itu. Jadi anaknya mau kemana dulu, nah itu yang saya ikuti selama memang itu positif. Nah yang pertama itu dulu. Ketika anaknya yang mau, maka kesadaran tanggung jawab itu akan mengikut dan melekat. Kemudian yang kedua memang karena dia berniat untuk meraih keutamaan nanti Bapak Ibu Ayah Bunda sudah perso semua bagaimana keutamaan anak atau kita sebagai insan manusia ketika dapat menghafalkan Al-Quran dan dia sebagai anak mungkin ya pada waktu dulu pengen memberikan mahkota emas pada orang tuanya. Nah ngertinya kan yang seperti itu ya, nantinya di akhirat pengen Bunda untuk memberikan mahkota emas pada ayah bundanya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, ini anak saya modal awal hafalan itu dari SD, rata SD yang didapat hanya 2 juz. Modal awalan 2 juz Bapak Ibu. Jadi tidak dari selama SD yang 6 tahun itu terus dapat mungkin 10 juz baru ditambah di SMP itu mboten. Sama mungkin Bapak Ibu juga sama, putra-putranya mungkin di awal ini juga dapat 1 atau 2 juz. Nah, anak saya dengan modal awal juga sama 2 juz mawon. Kemudian dia berkeinginan untuk menambah hafalan, bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya itu dari SD-nya itu kemudian baru proses mencari sekolah. Pada awalnya kami membebaskan anak untuk memilih sekolah.
dari pondok pesantren, kemudian sekolah-sekolah ya, sekolah seperti SMP IT Nur Hidayah dan sekolah yang lain kita puterkan ya, jadi kita puter ini sekolahnya ini begini-begini, yang di pondok pesantren begini-begini gitu. Nah, sebenarnya dia juga mau untuk di pondok pesantren, tetapi pada saat itu kan masih SD kelas 6 ya. Nah, itu saya sebagai orang tuanya yang belum tega untuk anaknya di pondok karena Kesya ini anaknya rawan sakit pada saat itu, nggih. Pada saat SD itu sering sakit-sakitan. Nah, sehingga ketika nanti masuk di pondok kami belum tega meskipun anaknya mau pada saat itu karena dia semangatnya untuk menambah hafalan itu tinggi. Nah, akhirnya qadarullah kami bertemu dengan SMP IT Nur Hidayah Surakarta. Pada saat itu kami sebagai orang tua juga cuma angen-angen. Sekolah mana ya yang bisa menambah hafalan banyak ya, menambah hafalan banyak, tetapi tidak harus mondok. Nah, itulah. Jadi akhirnya alhamdulillah kami dipertemukan dengan SMP IT Nur Hidayah yang pada saat itu sempat juga kami ketar-ketir juga karena di proses pendaftaran itu yang di program tahfidz khusus itu masih seleksi kembali, masih seleksi lagi. Nah, takutnya kami juga nanti sudah pondoknya di cancel, di tahfidz khususnya tidak diterima dan kasihan anak saya, maksudnya saat itu seperti itu. Alhamdulillah juga pada saat tes kemudian hasil dari tes tersebut anak saya alhamdulillah keterima 12 anak di antara 40 atau 50 yang melakukan tes. Nah, itu alhamdulillah sekali ya. Itu sudah awal yang lega sekali gitu anak saya bisa masuk ke situ. Belum berpikir bahwa nanti ini selesai atau tidak dengan target 15 juz, itu dipikir nanti gitu. Nah, pada saat itu sudah senang kami dan anaknya juga alhamdulillah senang sekali sudah sesuai gitu nggih, tanpa mondok tapi bisa menambah hafalan dan bisa masuk di program tahfidz khusus. Nah, itu awal kami bersemangat gitu. Kemudian faktor eksternalnya lingkungan ya, lingkungannya itu 20%. Kalau misalnya orang tua sudah memberikan fasilitas macam-macam nggih. Tetapi anaknya sendiri nggak punya minat dan kemauan untuk menghafal karena itu keinginan orang tuanya. Nah, itu yang menurut saya mungkin agak kesulitan nggih. Maka tadi modal utamanya adalah minat anak dulu, kemauan anak yang mau dulu gitu. Nah, kalau lingkungan itu tinggal mendukung saja. Nah, lingkungan itu yang pertama keluarga, ya. Keluarga ya orang tuanya, kemudian adik-adiknya kalau punya adik ya, atau kakaknya. Kemudian lingkungan lagi adalah penggunaan alat bantu menghafal. Pada waktu kelas 7, Kesya itu menghafalnya dengan alat bantu speaker Quran yang seperti itu nggih, kayak radio kecil itu. Nah, itu selama kelas 7 dia memakai speaker Quran untuk ngecek hafalannya ini sudah sesuai belum, tajwidnya sudah sesuai belum, seperti itu. Nah, lama-lama nggih, mungkin karena alat ya, nanti akhirnya sedikit rusak, kemudian sedikit ribet karena setiap mencari ayat dia harus memakai kode-kode tertentu, sehingga di tahun kedua di kelas 8 dia sudah berpindah ke HP. HP nanti sudah awalnya memang untuk kepentingan itu saja nggih, sebelum akhirnya di masa pandemi seperti ini ternyata digunakan. Kemudian Kesya menggunakan mushaf Al-Quran yang fontnya atau tulisannya ya kan berbeda-beda ya, gaya tulisan itu dia yang sudah familiar sejak saat SD-nya. Jadi Al-Qur'annya Kesya itu hanya satu tetapi sampai ganti cover ya, karena pun lepas-lepas gitu. Sempat di kelas berapa nggih, kelas 7 atau berapa itu sempat ganti cover dan sekarang sudah lepas lagi Al-Qur'annya. Covernya nggih, karena seringnya dibuat dia menghafal. Nah, kemudian menggunakan terjemah Al-Qur'an yang perkata. Ini dia cerita membantu ketika misalnya setoran kepada ustadzah gitu. Ustadzah akan mancingnya dengan arti yang berikutnya. Dia akan mengingat Arabnya apa kan gitu. Seperti itu. Kemudian ada teman berproses yang ketiga. Ya, teman berproses karena kalau hafalin sendiri gitu, mungkin dia juga kurang semangat gitu. Dia ada teman berproses yang ada sama-sama di program tahfidz khusus yang bersebelas kalau nggak salah ya, ada satu yang keluar tidak mengikuti itu. Jadi mereka kan berada di dalam satu kelas
Kemudian setiap ada jadwal program tahfidz khusus, dia akan keluar dari kelas kemudian menghafal. Nah, teman berproses itulah yang mendukung dan menjadikan dia lebih semangat. Yang berikutnya adalah strategi pendampingan, Bapak Ibu. Ayah Bunda, saya izin menyampaikan tentang strategi pendampingan yang kami lakukan pada Kesya. Sebenarnya tidak ada khusus atau mungkin kami ada rutinitas tertentu, kan? Tidak ada hal yang semacam itu. Jadi mengalir begitu saja. Dan saya itu orangnya menjadikan anak itu feel free gitu. Bebas saja dia senyamannya anak, ngaten. Nah, yang pertama adalah manajemen niat. Tadi yang saya sering sebut ya, bahwa niat itu yang pertama harus ada di anak. Kita sebagai orang tua mendukung. Kalau kebalikannya, nanti kita sebagai orang tua yang mungkin sering marah-marah jadinya ya, anaknya kok randang-dang gitu. Kalau nggak segera ngapalin, kok malah guru mainan terus gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, niat itu akan membentuk tanggung jawab, ya, kesadaran bahwa dia punya target sendiri. Ya, yang pertama membentuk komitmen bersama anak sejak awal bahwa dia yang menginginkan, ya, kita orang tua mendukung. Dan itu sangat bagus, apalagi kalau keinginan positif, ya, kita sangat mendukung sekali. Kemudian bentuk kebiasaan positif terhadap Al-Quran, ya. Anak-anak pada saat itu mungkin SD menjelang SMP, ya, belum nalarnya mungkin sudah mulai jalan. Nah, kita mengetahui bahwa akhlak terhadap Al-Quran, ya, tadi yang disebutkan Bapak Kepala Sekolah, ya, interaksinya, meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran, yang akan membentuk akhlak kita terhadap Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu kalamullah, ya, kalamullah yang nanti akan siapapun yang akan mempelajari, mengamalkan, itu berada di jaminan Allah nanti. Kemudian yang kedua, ya, manajemen waktu. Nah, ini tadi dengan kesadaran dia, dengan tanggung jawab dia akan memanage waktunya sendiri. Saya jarang sekali ngoyak-ngoyak dia untuk menghafal, ngaten. Karena dia sudah punya atau memilih waktu, dia akan menghafal kapan. Untuk Kesya ini, dia mencari waktu terbaik baginya menghafal dengan mudah, itu di waktu ba'da maghrib. Di waktu ba'da maghrib, pulang sekolah, kemudian sore mandi, maghrib, sholat maghrib, kemudian dia memulai menghafal, ya, dia punya target hariannya, dia 1 hari 1 halaman, kemudian untuk hari besoknya dia cicil di hari ini. Jadi setiap ba'da maghrib dia mulai menghafal untuk besok. Nah, seperti itu. Kalau misalnya belum selesai, maka akan dia lanjut di ba'da subuh. Ba'da subuh dia ulangi lagi, kemudian baru di jadwal tahfidz khusus dia akan mengulang keseluruhan dan kemudian setoran. Dia usahakan seperti itu, 1 hari minimal 1 halaman, jika bisa lebih. Jadi memang tidak, mungkin ada yang bertanya, ya, sehari berapa surat, ngaten, di teman saya gitu. Tidak sampai ke surat, ya, continue untuk 1 hari minimal 1 halaman. Kemudian tadi juga disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa anak-anak program tahfidz khusus tidak hanya di tahfidz khusus saja, tapi dia juga berorganisasi, berlatih tentang manajemen, kemudian kepemimpinan, ya, leadership dan seterusnya. Karena pengalaman berorganisasi mungkin itulah yang mahal harganya, ya, tidak bisa dibeli atau dibuat di sekolah lain, ya, Nah, ini Kesya memutuskan untuk mengikuti kegiatan OSIS juga, seperti mungkin tadi Mas Fikri, ya, itu tadi yang tadi ketua. Nah, ini anak saya di sekretarisnya. Nah, ini di kelas 7 dia hanya fokus di pembelajaran dan program tahfidz. Kemudian di kelas 8 mulai dia berkegiatan atau berorganisasi dengan mengikuti OSIS. Nah, di kelas 8 ketika dia menyampaikan bahwa dia akan mengikuti OSIS, yang pertama saya bilang adalah yang penting kakak bisa memanage waktunya, karena ada kegiatan lain tambahan yang sebelumnya tidak dilakukan atau tidak ada. Pasti akan ada, Kak, tambahan waktu khusus, ya, waktu khusus untuk kakak mengikuti program-program, mungkin kegiatan rapat dan seterusnya, itu pasti akan ada. Sehingga yang utama adalah kakak tetap hafalannya, saya seperti itu kan.